pacaran dengan saya, sikapnya berubah. Bule, saya melihat om imam itu kok beda ya. Tapi ini bukan dari bangsa manusia, Mbak. Ada sesuatu yang berbentuk kayak bola api. Kalau orang Jawa bilang itu kayak banaspati gitu ya, banaspati. Nah, itu tiba-tiba meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam Cerita Kisah. Teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas supportnya terhadap channel ini. Semoga ini menjadi amal kebaikan kalian semuanya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kelancaran, serta rezeki yang berlimpah, serta kehidupan yang berkah barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini cerita kisah yang akan saya ceritakan di sini berjudul Misteri Tombak dan Keris. Nah, ini merupakan kelanjutan dari cerita kisah sebelumnya. Saat itu saya sudah bercerita tentang pernikahan ya. Saya dan Imam sudah menikah tahun 1993 pada bulan Januari. Nah, setelah kami menikah, kami berpisah kembali karena saya bekerja di Jakarta dan Imam melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Imam seringkali datang ke Jakarta untuk menemani saya. Tetapi dia meninggalkan kuliahnya, artinya tidak masuk kuliah. Nah, akhirnya begitu saya hamil di Jakarta, usia kehamilan 4 bulan, saya mengajukan mutasi kepada pimpinan karena saya mendengar waktu itu bank swasta di mana tempat saya bekerja mau membuka cabang di kota Yogyakarta. Nah, akhirnya saya baru bisa pindah ketika anak saya sudah lahir dan usia 7 bulan. Nah, singkat cerita, ketika saya sudah pindah ke Yogyakarta, yang waktu itu alasannya adalah untuk bisa menunggui suami. Saya bekerja di Jogja, suami kuliah di Jogja, sehingga kita bisa satu rumah, seperti itu. Namun, ternyata keadaannya tidak berubah. Suami saya tetap seperti itu, tidak serius dalam kuliahnya, dan senengannya dolan. Artinya kesenangannya hanya dolan kesana sini gitu sama teman-temannya. Ada ponakan saya, suami dari keponakan saya, itu datang ke rumah dolan. Artinya memang dia ada keperluan ke Jogja, lalu main gitu ke tempat saya. Ngobrol sambil bercerita seperti itu, dan dia memang menginap gitu. Keesokannya tiba-tiba ponakan ipar saya itu, artinya suami dari keponakan saya itu bilang, "Bule, saya melihat om imam itu kok beda ya." Loh, bedanya kenapa gitu? Saya seperti melihat dia itu wajahnya belang, dia bilang gitu. Belang, saya bilang. Iya, kayak nggak sama, jadi hitam sebelah, Bule gitu. Terus maksudnya apa, saya gitu? Kok sepertinya om itu ada sesuatu ya, Bule? Kayak ada energi negatif yang nggak baik, seperti itu. Nah, waktu itu kan saya juga tidak begitu punya pikiran yang aneh-aneh, lalu juga nggak pernah menduga-duga terhadap suami saya ke arah hal itu gitu. Nah,
ketika suami ponakan saya bilang begitu, akhirnya saya cerita ke suami bahwa Toto tuh bilang seperti ini gitu. Awalnya suami saya juga kaget dan tidak percaya gitu. Nah, setelah seminggu kemudian setelah kejadian itu, si Toto mengajak saya ke suatu tempat di daerah Wonosobo dan dikenalkan dengan seorang guru atau ustadz yang merupakan kenalan baik daripada si Toto ini. Nah, sesampainya kita di sana, ternyata memang beliau ini sebut saja namanya Pak Soleh. Nah, Pak Soleh ini ternyata memang seperti punya tempat untuk praktek, untuk pengobatan, dan juga banyak santriwan-santriwatinya juga gitu di sana. Pada saat kita menghadap beliau, Bapak Soleh ini mengatakan, jadi medianya dengan air putih, bilang bahwa suami saya itu seperti mutiara dalam lumpur, beliau gitu. Oh ya? Iya. Tetapi memang ada sesuatu yang sifatnya negatif yang ada dalam dirinya dan ini harus dibersihkan. Sedangkan saya, menurut pandangan beliau, saya ada yang menyukai, beliau bilang gitu. Ya terus terang saya kaget. Siapa yang menyukai saya, Pak? Saya gitu. Tetapi ini bukan dari bangsa manusia, Mbak. Yang menyukai Mbak Retno ini adalah dari bangsa jin. Saya langsung lalu saya sedikit berpikir, termenung, terus Pak Soleh langsung bilang, coba Mbak Retno flashback ke belakang. Pernah nggak mengalami suatu kejadian-kejadian aneh atau mimpi tentang sesuatu? Kemudian saya langsung ingat akan kejadian pada saat saya waktu kecil, yaitu sosok yang selalu menjaga tidur saya. Saya langsung cerita, mungkin ini ya Pak, karena saya memang beberapa kali melihat sosok ini ketika saya bangun tidur tengah malam. Nah, menurut nasihat dari Pak Soleh ini untuk membersihkan, jadi kami berdua harus melakukan puasa. Suami waktu itu puasa 7 hari, sedangkan saya 63 hari. Cukup lama kalau saya ya. Saya sendiri juga, waduh, panjang sekali gitu puasanya. Tapi saya kurang tahu bagaimana saya harus menjalankan ini. Namun waktu itu Pak Soleh memberikan semacam solusi agar tetap bisa melaksanakan puasa, yaitu dibantu dengan santriwan-santriwati di sana. Seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita, setelah kami melakukan puasa itu, kemudian suami juga sudah selesai melakukan puasa, kami datang lagi ke tempat Pak Soleh di Wonosobo. Nah, yang pertama adalah yang dibersihkan adalah suami saya. Jadi waktu itu kita berhadapan dengan banyak pasien juga di sana. Jadi tidak masuk ke ruangan khusus ya. Jadi kita di sebuah ruangan yang agak luas. Nah, kita di sana ada Pak Soleh. Lalu setelah kita buka puasa, Pak Soleh mempersilahkan kami untuk maju dan suami saya tidur di hadapan beliau. Nah, pada saat tidur itu Pak Soleh memegang perut suami saya sambil kita membantu untuk wiritan atau zikir untuk membantu proses pengambilan atau pembersihan dari diri suami saya. Nah, setelah prosesi itu, kemudian Pak Soleh ini memegang perut suami saya, lalu kayak
mengusap-ngusap gitu, terus tiba-tiba ada sesuatu yang diambil. Tiba-tiba dari perut suami saya itu diambil cundre. Cundre itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu keris kecil ya. Kerisnya tuh seperti ini, panjangnya ya kurang lebihnya seperti segini, tetapi itu udah berkarat dan warnanya hitam. Nah, ternyata cundre ini adalah energi negatif, kayak diwujudkan dalam bentuk ya, dalam bentuk sehingga itu bisa diambil gitu. Itu merupakan efek dari pengaruh yang ada dalam diri saya. Artinya karena jadi ada sosok jin yang menyenangi saya, yang suka terhadap saya, itu tidak suka terhadap siapapun yang mendekati saya. Bahkan mereka yang suka atau yang yang senang kepada saya, sehingga siapapun akan dihalangi, termasuk imam. Sebetulnya imam ini yang dirah adalah patine, yang diambil adalah nyawanya. Tetapi karena fisiknya kuat, jadi yang diserang adalah mentalnya. Nah, sehingga setelah itu saya baru nyadar bahwa sikap imam yang berubah ketika sudah pacaran dengan saya ternyata ada pengaruhnya dari hal ini gitu. Ternyata ada pengaruhnya dari sosok yang memang ada di belakang saya. Nah, kemudian setelah imam udah dibersihkan, udah istilahnya ruqyah ya. Udah, kemudian itu kerisnya dilarung sama Pak Soleh. Baru kira-kira 2-3 bulan setelah imam, baru prosesi untuk pembersihan diri saya sendiri. Nah, untuk prosesi diri saya sendiri itu tidak dilakukan di Wonosobo, tetapi di rumah di Jogja. Karena memang ritualnya lebih jelimet gitu. Jadi pada saat itu saya masih ingat betul bahwa hal itu dilakukan pada tengah malam, bahkan menjelang pagi hari, untuk pembersihan diri saya. Dan waktu itu juga ada ayah saya, bapak saya, kemudian kakak saya juga ada. Nah, prosesinya adalah, jadi Pak Soleh itu menuangkan air doa di sebuah media tanah seperti itu, kemudian membakar sesuatu, lalu tiba-tiba itu bunyi ledakan ya, ledakan. Tapi sebelum bunyi ledakan itu kayak ada sesuatu yang berbentuk kayak bola api, Kalau orang Jawa bilang itu kayak banaspati gitu ya, banaspati. Nah, itu tiba-tiba meledak, duak gitu. Sebetulnya bunyinya tuh benar-benar sangat keras gitu, sehingga tetangga saya itu sampai mungkin terbangun dari tidurnya terus mengintip gitu dari balik pagernya gitu. Nah, setelah itu tangan Pak Soleh itu meraba-raba di bagian tanah, lalu ada yang beliau ambil. Nah, beliau mengambil satu barang agak panjang gitu, warnanya agak kehitaman. Diambil satu, disimpan, ditaruh, kemudian ada lagi satu yang diambil dari dalam tanah, diambil lagi satu lagi. Barangnya hampir sama. Ya, setelah itu kita masuk ke dalam, lalu barangnya itu ditaruh di atas kain putih. Jadi kita melihat semua gitu. Nah, barangnya ini berupa yang satu itu tombak besar dan warnanya itu udah kehitaman. Dan yang satu lagi itu barangnya berbentuk keris agak besar, tapi bentuknya itu ada bentuk perempuan berambut panjang yang timpuh duduknya. Jadi duduknya tuh gini, nunduk gini, tapi rambutnya tuh panjang. Terus ada lubangnya gitu perempuan itu. Saya juga kaget, saya jadi kayak terbengong-bengong gitu loh melihat, waduh, kok seperti ini gitu. Nah, dan barang-barang itu yang tombak terutama itu kata Pak Soleh adalah dari tanah kelahiran saya. Nah, sedangkan yang wujudnya keris yang ada gambar perempuan berambut panjang itu adalah dari
tempat tinggal saya di Jogja. Saya jadi langsung kaget juga shock gitu, karena melihat benda-benda yang di luar ekspektasi saya gitu loh, karena nggak nyangka kok bisa seperti itu. Nah, kemudian Pak Soleh ini bercerita bahwa ya memang dari lahir Mbak Retno ini sudah ada yang mengikuti, dan memang sudah ada suatu sosok dari bangsa jin itu yang seneng. Jadi Mbak Retno ini tidak boleh ada yang menyukai. Jadi siapapun yang menyukai itu pasti akan diserang. Nah, setelah kita dibersihkan semuanya, selang beberapa bulan kemudian suami saya berubah. Ada perilaku dia yang sedikit demi sedikit itu pulih membaik. Kemudian dia juga sadar bahwa aku mau kuliah lagi, aku mau kuliah gitu. Jadi sudah mulai sadar gitu ya. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah saya ceritakan ini ada kaitannya dengan cerita kisah sebelumnya, yaitu tentang penjaga tidur, dan yang pertama kali yaitu tentang misteri sebuah tanda. Jadi sebetulnya apa yang terjadi ketika ada pengambilan yang wujudnya tombak, kemudian cundrik yang dalam tubuh saya, ini ada kaitannya dengan misteri sebuah tanda yang ada dalam tubuh saya, yang waktu itu oleh ibu sudah dihapus. Tetapi secara fisik kita nggak bisa melihat wujudnya, tetapi secara gaib dia masih punya nyawa. Nah, teman-teman, ini masih ada kelanjutannya. Sebetulnya siapa sosok yang menyukai saya? Dan sampai sekarang memang itu masih misteri, walaupun sudah mulai terkuak. Teman-teman, mungkin cerita misteri tombak dan keris sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti saya akan bercerita tentang keris yang diambil yang berwujud perempuan. Saya belum bisa bercerita di sini ya. Nanti tunggu kisah selanjutnya. Baik teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan memberikan like, komen yang positif, serta subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua, agar saya bisa menyajikan cerita-cerita kisah yang menarik. Semoga cerita kisah kali ini bisa menebarkan manfaat dan bisa menjadi pembelajaran hidup untuk kita semuanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.